Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Dan kali ini saya akan bahas soal statementnya dari Babe Haikal ya. Semua tahu ya siapa dia, anggota dari kelompok apa, semuanya pasti tahu. Cuman yang bikin saya lucu adalah dia mempermalukan Palestina, guys. Kenapa bisa dia mempermalukan Palestina? Iya, dia ngomong seperti ini nih. Kita langsung nonton videonya. Saya punya koin tahun 1927 digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Itu ada tulisan Ibraninya loh. Ya? Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Terang aja masih Ibrani. Emang Ada kenapa? nggak? Memang dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya Memang lihat? jelas ini memang bahasa Ibrani Poinnya kok. yang ingin Anda sampaikan bahwa Dulu Palestina ada berusaha state dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaha Oke. dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Iya, Karena Palestine, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monica jangan membodohi semua ya. Oke. Yahudi, Tahun dengerin, Yahudi, 135. Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Nah, dari situ lucunya dia tunjukin sebuah koin, dia mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah mata uang Palestina yang sudah punah katanya. Palestina punya mata uang punah tahun 1920-an. Dan kemudian pada 1948 datanglah Yahudi dari Austria yang membuat akhirnya ini punah. Apa-apaan coba. Nah, dia kan sudah disikat juga itu sama Pak Bambang Nursena kan. Bagaimana Pak Bambang bilang bahwa ini uang sebenarnya bukan uang dari negara Palestina. Tetapi uang itu sebenarnya adalah uang yang dimiliki oleh banknya Israel. Karena di situ ada tulisan Palestina. Palestina di bawahnya ada tulisan bagaimana ada Israel Eretz. Yang mana di situ adalah bumi Israel atau tanah Israel. Dan itu menunjukkan bahwa Palestina milik Israel. Seperti itu sebenarnya dalam koin itu. Justru koin ini yang membuat adalah kelompok Zionis Israel gitu loh. Nah, benar-benar dia bikin malu sebenarnya sejarah dia tidak tahu, tapi banyak banget dia bicara. Saya itu ketawa-ketawa sendiri lihat-lihat apa ya di dunia medsos itu. Saya menemukan gambar ini. Nih, saudara-saudara. Mata uang Palestina katanya. Ya, Anda tulis misalnya Palestine coin. Ini terbit tahun 1927, tertulis dalam bahasa Arab. Koinnya ini bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Nih, saudara-saudara. Bahasa Arabnya tertulis Palestine. Bahasa Inggrisnya tertulis Palestine. Bahasa Ibrani tertulis Palestina, koma ya, huruf alef dan huruf yod. Lalu orang kan nggak ngerti bahasa Ibrani ini. Ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948. Palestina sudah punya mata uang. Katanya gitu. Ayo kalau Anda tidak ngerti sejarah. Oh iya ya, bener ya. Terus Anda lihat cari di Google yang lain. Picture, bener ini. Mata uang apa namanya? Kertasnya juga ditemukan. Lah ini mata uang kertasnya. Palestina ini berapa ini? One Palestine Pound, 1 pound Palestina. Ya, kemudian ini terbit tahun 1939, ini mata uang Palestina. Loh, ini berarti negara Palestina sudah ada. Lalu orang bikin hoax lagi. Negara Timur Tengah, salah satu yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina. Loh, negaranya belum ada kok. Bagaimana diakui Palestina? Tapi yang namanya itu ya, Anda hanya percaya internet tanpa melihat cross checknya. Kacau. Ini betul, mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina, bro. Mata uang ini diterbitkan ya oleh yang namanya
Anglo-Palestine Bank. Anglo-Palestine Bank itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini namanya Anglo-Palestine Bank ini berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl, pendiri Zionisme itu, kita harus punya bank, kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank dinamakan Anglo-Palestine Bank. Bank itu yang sekarang menjadi Bank Leumi di Israel. Jadi ketika pada saat Perang Dunia Pertama, ya, Inggris menang perang sama Jerman, Turki waktu itu temennya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang, otomatis kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris, lalu lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, Teret Israel itu di bawah mandat Inggris, inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan ya ini adalah orang mandat Inggris juga, ini tertulis di sini. Nah, kemudian yang kedua orang lupa. Ada di situ tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret Yisrael. Palestina, tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO, Yasser Arafat. Ya, karena apa? Menandatangani perjanjian damai sama Israel. Maka muncullah otoritas Palestina. Kalau kita mau buktikan sebenarnya bisa loh cuy. Coba kita buktikan aja ya dengan pound Palestina. Ya, di sini kan ada tulisan pound Palestina ya. Dikatakan bahwa pound Palestina ini, atau dibilang di sini ya, pound Palestinae Eretz Yisraeli, Palestina di bumi Israel dalam bahasa Ibraninya ya, seperti itu ya. Merupakan mata uang di mandat Britania atas Palestina dari 1 November 1927 ya sampai 14 Mei 1948, dan di negara Israel dari 15 Mei 48 sampai 23 Juni 1952 yang kemudian digantikan oleh lira Israel. Jadi mata uang yang sebelumnya tadi adalah Fond Palestinae Eretz Yisraeli, kemudian diganti dengan lira Israel. Pound Palestina juga merupakan mata uang di Transjordania hingga tahun 1949 ketika digantikan oleh dinar Yordania dan tetap digunakan di tepi barat yang dikuasai Yordania hingga tahun 1950. Di jalur Gaza, pound Palestina tetap beredar hingga bulan April 1951 ketika digantikan oleh pound Mesir. Jadi ini sebenarnya ya, mata uang ini sebenarnya bukan mata uang dari negara Palestina. Karena di sini Palestina currency board ini ada bahasa Ibraninya di sini. Di sini ya, bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan ini dikeluarkan sebenarnya oleh bank dari Yahudi. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Seperti yang dibilang oleh Pak Bambang Nursena. Karena Palestina sendiri sebenarnya pada zaman itu belum ada mata uangnya karena dia belum negara kan gitu cuy. Ya, mudah-mudahan ini mencerahkan, membuka mata pikiran kita supaya nggak ya asal percaya lah ya orang nipu-nipu, tapi kita sendiri karena dibutakan oleh cinta akhirnya kita nggak tahu gitu. Oke, terima kasih. Itu saja Luis Prasetyo sini. God be with you all.